Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Randi Pratama Yuspian dan Erdila Juniati. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami terkait tentang sistem bea taksiran. Yang pertama yaitu definisi sistem bea taksiran. Sistem bea taksiran adalah sistem akuntansi bea produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu yang B, tujuan penggunaan sistem bea taksiran. Yang pertama, sebagai jalan menuju bea standar. Yang kedua, untuk menghindari bea relatif yang lebih besar dalam pemakaian sistem bea standar. Yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya akuntansi. Yang selanjutnya yaitu pembagian yang C, penentuan bea taksiran. Terdapat 3 unsur bea taksiran. Yang A-nya yaitu biaya bahan baku. Penaksiran biaya bahan baku perlu dilakukan pada setiap bahan baku yang dibutuhkan dan beberapa harganya. Yang B, biaya tenaga kerja. Untuk menentukan biaya tenaga kerja, perlu diketahui semua jenis kegiatan dalam mengelola produk. Karena jam tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan jenis pekerjaan. Yang C yaitu biaya overhead pabrik. Perlu diadakan pemisahan biaya overhead pabrik dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Yang selanjutnya yaitu yang D, prosedur akuntansi dalam sistem bea taksiran. Aliran biaya secara garis besar dalam sistem taksiran terbagi atas 4, yaitu barang dalam proses, persediaan produk jadi, harga pokok penjualan, dan persediaan produk dalam proses. Yang selanjutnya yaitu prosedur pencatatan biaya bahan baku. 1. Metode perpetual. Yang A-nya pembelian bahan baku. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku dan utang dagang. Yang B, pemakaian bahan baku. Jurnalnya adalah proses dalam biaya bahan baku dan persediaan bahan baku. Yang selanjutnya itu yang kedua, metode persediaan fisik. Yang A, pembelian bahan baku. Jurnalnya adalah pembelian bahan baku dan utang dagang. Yang B, pemakaian bahan baku. Jurnalnya, yang pertama itu menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode, barang dalam proses, biaya bahan baku, dan persediaan bahan baku. Yang kedua, menutup rekening pembelian. Jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku dan pembelian. Yang ketiga, mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku dan barang dalam proses biaya bahan baku. Yang selanjutnya itu prosedur pencatatan biaya tenaga kerja. Jurnalnya adalah barang dalam proses BTK, biaya ADM dan umum, biaya pemasaran, dan gaji dan upah. Selanjutnya itu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Metode 1, yang A, jurnal pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya persediaan suku cadang, akumulasi depresi aset tetap, dan kas. Yang B, jurnal pada akhir periode. Barang dalam proses BOP dan BOP sesungguhnya. Metode 2, jurnal pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. Jurnalnya adalah BOP sesungguhnya, persediaan suku cadang, akumulasi depresi aset tetap, dan kas. Jurnal perbedaan BOP atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnalnya adalah barang dalam proses BOP dan biaya overhead yang dibebankan. Selanjutnya yaitu jurnal pada akhir periode, biaya overhead yang dibebankan, dan BOP sesungguhnya. Selanjutnya
selanjutnya itu prosedur pencatatan harga pokok barang jadi dan barang proses pada akhir periode. Jurnalnya adalah persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses BTK, dan barang dalam proses BOP. Yang selanjutnya itu prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual. Jurnalnya adalah harga pokok penjualan dan persediaan barang jadi. Kemudian itu prosedur selanjutnya itu prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Jika pencatatan BOP adalah metode 1, jurnal untuk mencatat selisih rugi, selisih, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses BTK, dan barang dalam proses BOP. Selanjutnya yaitu jika pencatatan BOP adalah metode 2, A. Jurnal untuk mencatat selisih rugi jumlah di pendebitan, rekening BDP lebih tinggi dari jumlah pengkreditan. Jurnalnya itu selisih, barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses BTK, barang dalam proses BOP. Yang B itu jurnal untuk mencatat selisih rugi, yaitu BOP sesungguhnya lebih tinggi dari yang dibebankan berdasarkan tarif. Jurnalnya itu selisih, BOP sesungguhnya. Yang selanjutnya itu prosedur akuntansi dalam sistem bea taksiran jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yang A yaitu untuk setiap departemen produksi harus ditentukan bea taksiran per satuan produk. Yang B, untuk tiap departemen produksi dibentuk satu rekening barang dalam proses atau BDP. Yang C, rekening BDP masing-masing departemen produksi didebit dengan biaya produksi sesungguhnya selama periode tertentu dan dikredit dengan harga pokok taksiran produk jadi dan harga pokok taksiran barang dalam proses akhir periode. Yang D, saldo rekening BDP tiap departemen produksi merupakan selisih biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran. Artinya jumlah selisih ini ditransfer ke dalam rekening selisih. Yang selanjutnya yaitu perlakuan terhadap selisih. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam periode akuntansi dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama atau A, ditutup rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang B, dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening barang jadi dan harga pokok penjualan. Yang C, dibagikan secara adil ke rekening persediaan BDP, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Yang selanjutnya atau yang D, membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi akan saling menutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.